Halo, thank you yang udah nonton. Makasih banyak yang sudah stay dan dukung channel ini. Seperti yang itu saya bilang dari judul yang tadi saya katakan, kita akan bahas sebuah penyakit yaitu dekubitus. Mengenal lebih jauh dari dekubitus dan cara mencegahnya, dan siapa-siapa saja yang akan diserang oleh dekubitus itu sendiri. Pertama kita kenali dulu apa itu dekubitus. Jadi saya cari di internet, cedera. Berarti dekubitus ini digolongkan sebagai cedera kulit ya, dan jaringan di bawahnya. Jadi ini cedera dari kulit, jaringan kulit ya gitu ya, atau cederanya akibat tekanan yang berkepanjangan pada kulit ya, akibat tekanan yang berkepanjangan pada kulit. Orang yang paling beresiko ya, memiliki kondisi atau yang bisa mengalami yang namanya dekubitus adalah orang-orang yang tidak lama bergerak, seperti terlalu lama duduk. Biasanya orang-orang lansia yang telah lanjut usia, atau sehari-hari menghabiskan waktu di atas kursi roda atau juga di tempat tidur. Apa aja sih yang diserang oleh dekubitus? Ada beberapa bagian tubuh yang sangat gampang terkena oleh dekubitus itu sendiri. Yang pertama itu biasanya terjadi di tumit ya, di sini bagian ini, karena ini sering kalau orang sering terbaring-baring, dia nggak bisa sanggup angkat tangan, biasanya penderita stroke atau penyakit berat yang memang nggak bisa angkat tubuhnya lagi gitu. Lalu pergelangan kaki ya, lalu pinggul, tulang ekor ya, pinggul dan tulang ekor, dan bokong. Luka akibat terlalu lama berbaring ya, lama berbaring, tak pernah pergerakan, apalagi kasurnya atau alasnya itu keras, tidak empuk, sehingga kulit itu tertekan. Kalau kita ibarat kata terlalu lama kita duduk, ya jangan duduk, kita duduk aja bentar gitu, apa terlalu lama tidur kan kadang pegal-pegal badan kita, kadang merah-merah ada jelas, gatal-gatal. Nah, itu salah satu ciri dari dekubitus. Bila tidak kita awasi ya, bukan hanya orang yang tidak sehat aja yang bisa terkena penyakit dekubitus, bahkan orang yang sehat seperti kita pun masih bisa kena dari penyakit dekubitus itu sendiri ya. Oke, sekarang kita pelajari gejala dari dekubitus itu sendiri. Cara biasanya dapat didiagnosa sendiri, berarti bisa kita merasakan sendiri. Luka baring sering terjadi di tumit ya. Jadi kalau teman-teman sering baring, atau keluarga kita sering baring, atau tetangga kita atau orang kita kenal dia sering baring, atau dia memang penyakit lumpuh, atau memang dia pemalas mungkin ya, terus tiba-tiba ada luka gitu, luka karena dia bangun tidur kok luka dengan gua gitu, atau kok nggak ada gejala kok bisa luka ya, karena terlalu lama tidur, tidak lama melakukan pergerakan ya. Biasanya orang tua itu yang penyakit berat pasti merasakan hal macam itu ya. Kalau kita punya saudara, kakek, nenek, atau orang tua kita, atau bahkan keluarga kita, kalau dia sering baring nih, kalian lihat tubuh mereka luka-luka karena mereka baring, kok bisa luka-luka baring ya kan. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari dekubitus itu sendiri. Nah, terus kulit kemerahan, ciri-cirinya kulit jadi merah-merah. Nah, jadi orang yang sering baring itu kulit jadi merah-merah ya kalau terlalu lama baring. Ini yang terlalu lama tuh bisa saya bilang menghabiskan waktu harinya paling banyak itu terbaring atau tidak bergerak ya. Terus
ada lagi kulis hitam, ulkus di pergelangan kaki, ulkus di pinggul, ulkus tulang ekor, dan ulkus tumit dan bagian tengah juga umum. Luka, korea, dan mengembangkannya. Nah, jadi teman-teman harus tahu itu bahwa dekobitus itu bukan suatu penyakit yang nggak bisa diremehkan loh. Nggak bisa kita anggap penyakit itu ya paling luka diobati sedikit bisa. Nggak bisa kawan, karena dekobitus ini adalah gimana sel-sel yang tadi ditekan, kulit kita yang lama tertekan itu pada darah tuh pada tertekan gitu, nggak ngalir, sehingga jadi bisa jadi bahkan bisa jadi pembusukan. Bahkan ada kasus ya bisa mengakibatkan orang yang udah lumpuh, orang yang udah bisa gerak itu makin parah kondisinya dengan ada dekobitus, karena dia bakteri sedang baring yang seharusnya dia terbaring terlentang ya kan, tiba-tiba punggungnya atau pikul ataupun bokongnya itu terkena dekobitus, kan makin menderita dia udah nggak bisa baring lagi, jadi tengkurap. Bayangkan orang lumpuh tengkurap karena dekobitus, sehingga kita butuh perawatannya Pak. Dan mahal dari dekobitus adalah perawatannya. Kita nggak bisa menganggap kita bisa ngerawat sendiri, jangan, karena bakteri dan kuman-kuman bisa membuat dekobitus itu semakin parah. Nanti akan saya cantumkan contoh-contoh orang penderita dekobitus di sini. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini contoh-contoh dekobitus. Orang-orang kena dekobitus bagian tumit, bokong, dan bahkan pinggul. Memang penyakitnya kecil, tapi itu kalau dibiarkan akan makin hari makin parah teman-teman ya. Lalu bagaimana cara kita untuk mencegah ya, untuk bisa mengurangi potensi terkena dekobitus itu sendiri. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang beraktivitas di perkantoran, bahkan yang jangan terlalu lama berbaring ya. Jangan terlalu lama berbaring, maksudnya jangan terlalu lama menghabiskan waktu di tempat tidur, apalagi kita bertugas bukan posisi ya. Gara-gara pingin tidur akhirnya ya kita bisa. Dan bila ada gejala yang seperti kulit merah-merah dan merah-merah, segeralah konsultasi dengan dokter kulit dan segera diobati. Jangan dibiarkan dan jangan digaruk, nanti makin parah radang ya. Lalu jadi juga teman-teman harus ingat ke keluarga, ke sanak saudara, ke orang tua, bahkan ke kakek nenek kita kalau masih ada, ataupun ke teman kita yang punya penyakit yang menghabiskan harinya terdiam, misalnya duduk di kursi roda, dia nggak bisa jalan, berhari-hari menghabiskan di tempat kursi roda dan terduduk, kan tertekan tuh kulit di bagian bokong tuh tertekan oleh tubuh. Atau yang lumpuh nggak bisa menggerakkan sama sekali, terbaring aja di kasurnya polos saja ataupun spring bed, itu tetap nggak bagus teman-teman, sehingga nanti jadilah dekobitus. Atau orang yang cacat ataupun orang yang kena stroke ya, itu sangat fatal dekobitus ini, jadi jangan dianggap remeh. Lalu gimana cara untuk mencegahnya? Atau apakah ada suatu alat kesehatan yang bisa mencegah terjadi dekobitus, atau cara alat kesehatan yang bisa mengurangi terjadinya kemungkinan dekobitus bagi orang yang membutuhkan, seperti orang lumpuh, butuh kursi roda, menghabiskan hari di kursi roda, ataupun orang yang cacat dan sebagainya, yang tidak pernah berubah posisi saat tidur ataupun terlalu lama berbaring. Ngopi dulu. Oke. Kurasa penjelasan aku cukup komplit ya. Intinya dekobitus itu penyakitnya terlalu lama atau yang terlalu lama mengakibatkan kulit tertekan, lapisan kulit tertekan, jaringan kulit ya. Jadi maksudnya cedera kulit, lapisan kulit dan jaringan kulit yang rusak akibat terlalu lama tertekan saat baring, duduk, dan lain-lainnya. Dan biasanya penderita dekobitus terbanyak adalah orang-orang yang punya kebutuhan khusus, seperti orang lumpuh yang hanya menghabiskan hari di kursi roda dan yang terkena bokongnya jadi merah-merah, bahkan ada mulai berkoreng-koreng. Terus untuk orang lansia yang nggak bisa lagi berdiri, hanya menghabiskan waktu berbaring di kamar ya, berbaring. Atau orang cacat yang nggak bisa lagi bangun, orang lumpuh yang bisa bangun berbaring. Dan kita keluarga kadang nggak peduli gitu, nggak tahu gitu bahwa
lama mereka berbaring itu bisa mengakibatkan dekubitus terjadi di bagian punggung, bagian tulang leher, di bagian pinggul. Yang ujung-ujungnya kita sendiri repot teman-teman. Kita harus membersihkan lukanya, ya, merawat lagi dekubitusnya, ya. Kita harus ke dokter, konsultasi ke kulit, penyakit kulit, bla 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 bla. Sehat itu mahal, tapi kalau sehat kita dari sekarang kita cegah, ya pasti kita sudah, walaupun kita nggak bisa jamin akan terhindar gitu dari penyakit, tapi kita berusaha, pasti akan berkurang penyakit dari dekubitus itu sendiri. Nah, jadi teman-teman harus tahu itu, ya. Jadi mulai sekarang kalau kita punya keluarga yang menghabiskan hari-harinya di kursi roda ataupun di tempat tidur, saran saya, ayo sekali-sekali diangkat, sekali-sekali dipindahi, sekali-sekali punggung yang atau bagian kulit tertekan tadi dibuka, jadi biar tidak terkena dekubitus. Jangan sampai udah merah-merah, udah mulai luka-luka, koreng-korengnya kalian biarin saja, jangan kawan. Mahal perawatan kulit, kalian harus lagi membersihkan lukanya, belum dia masih kesakitan, belum lagi repotnya, apalagi kalau dia orang yang nggak bisa lagi bergerak. Nah, lalu apakah ada alatnya? Alat kesehatannya apakah ada gitu untuk mencegahnya? Ada. Dunia udah canggih. Sekarang sudah banyak alat-alat mencegah dekubitus. Ya. Alatnya simple tapi fungsionalnya yang banyak. Ya, itu yang harus kalian tahu. Oke, yang pertama, saya kenalin bantal alat dekubitus duduk. Jadi ini adalah produk baru dari OnMed, ya, nggak baru-baru amat sih, ya. Bantal ini digunakan untuk orang yang punya kelemahan berdiri, yang menghabiskan waktu terlalu lama duduk, orang yang terlalu lama kerja, ya, kayak kita nih yang kerja di kantoran misalnya, kan menghabiskan hari-hari di tempat kerja tuh, ya kan, pantat sering panas, dah itu salah satu bukti bahwa kulit sedang tertekan atau tiba-tiba tidak nyaman, ya. Jadi ini juga disarankan untuk orang sehat, sehingga selain bagus untuk orang yang nggak sehat, juga untuk orang yang sering menghabiskan waktunya duduk, bantal ini juga kami sarankan untuk orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus seperti yang menggunakan kursi roda, agar dalam kegiatannya terganggu dan tidak timbulnya dekubitus tersebut, ya. Jadi ini salah satu produk yang saya rekomendasikan untuk teman-teman yang punya keluarga ataupun saudara yang punya kebutuhan khusus yang duduk di kursi roda atau dia hanya bisa duduk aja, nggak bisa jalan. Lalu untuk juga teman-teman yang punya kegiatan yang kerja ini cuma duduk, boleh untuk tempat di mobil ataupun di tempat kerja, ya. Lebih mencegah daripada mengobati. Oke, lalu ini kan cuma untuk bantalan, untuk duduk aja. Selain untuk duduk, produk dari alat kesehatan ini yaitu OnMed, ya, salah satu brand ternama di Indonesia. Ada juga yaitu bantal Sweet Ball, ya. Ini dia produknya. Bantal, bukan bantal lagi nih, ini market apa? Kasurnya, ya. Kasur atau matras anti dekubitus, ya. Nah, perbedaannya ya tentunya beda. Kalau yang ini dia tadi bantalan aja dan fungsinya sama, cuma ini untuk diduduki, bukan untuk dibaringi. Jadi selain itu ada untuk diduduki, juga ada untuk kita bareng. Nah, ini biasanya dipakai untuk orang-orang yang memang mereka menghabiskan waktu di tempat tidur, ya. Misalnya ada yang lumpuh ataupun kurang, ya, dalam kutip cacat misalnya. Terus ya orang-orang yang menghabiskan waktu di kamar lah ibaratnya, untuk mencegah dekubitus terjadi, agar tidak terjadi kena penyakit dekubitus atau tekanan kerusakan cedera kulit, maka diciptakanlah produk ini, yaitu suatu bentuk kasur, ya, dilengkapi dengan kompresor anginnya sendiri. Jadi dia bisa ada mesinnya sendiri untuk memompa anginnya. Cara pemakaian punya gampang. Saya udah pernah juga mempraktikkannya. Nanti ada suatu saat nanti atau next time aku akan tunjukin tutorial untuk menggunakannya. Biarin saya mengenalinya. Ya, ini lumayan besar, ya. Nah, saya keterangan.
Oh iya. Jadi size nya ini 27,5 kali 16,5 kali 17,5 cm. Jadi lebar ke sampingnya gini itu 27,5 cm. Ya. Dua ya. Terus maksimal yang naiknya ini kurang lebih sekitar biasanya itu 100 kiloan teman-teman ya. Dan warnanya juga di sini ada warna tiga jenis, ungu, biru, dan abu. Terus udah pastinya udah terdaftar di Menkes ya. Produk online ini nggak usah diragukan lagi karena itu udah salah satu produk yang udah resmi di negara kita. Ya. Jadi dua produk ini tadi, bantal dan kasurnya, itu adalah salah satu produk alat kesehatan mencegah diabetes itu sendiri. Ya. Lalu apakah penting kita melakukan diabetes? Mencegahnya penting ya. Sebelum tadi ya siapa kita akan repot kalau kita punya penyakit diabetes ini ya. Bagi orang yang lumpuh hanya berbaring tiba-tiba punya diabetes, bertambah beban pikiran dan kasihan juga yang penderitanya. Dan diabetes juga bisa diremehkan teman-teman ya. Itu bisa bahaya banget loh. Kulit kita bisa hancur, busuk, bahkan terjadi pembusukan di bagian kulit karena kerusakan sel-sel di kulit tadi ya. So kalau kita udah diabetes, perawatannya gimana? Nah, perawatan seperti inilah yang harus, kalau bisa jangan sampai ke level perawatan ya. Berarti kalau perawatan sudah kena diabetes, sudah kena penyakit diabetes tadi. Kalau bisa jangan sampai kena diabetes ya. Makanya saya bilang tadi, saya sarankan produk ini. Dan bukan hanya merek Onmed aja, banyak merek seperti ini selain Onmed ya. Tapi saya lebih rekomendasi ya Onmed karena dia kualitasnya udah terjamin gitu ya. Luka akibat berbaring dalam jangka waktu lama ya bisa sulit untuk diobati. Wow, sulit diobati loh ya. Perawatan tersebut termasuk membersihkan dan memplaster luka di berbagai dengan pengurangan tekanan pada kulit dengan cara sering mengubah posisi baring. Tuh, bahkan di internet saya cari, dia mengatakan bahwa tak mudah untuk mengobati yang sudah terkena diabetes. Ya teman-teman, terus saya tahu ya. Terus perawatannya ya dibersihkan ya, dan di plaster lukanya bagi orang yang sudah menderita diabetes. Sekarang coba kita bayangin gitu, seorang yang udah lumpuh terus kena diabetes, sedangkan dia hanya bisa berbaring dengan posisi tegak gini. Kalau punggungnya atau pinggulnya rusak kena diabetes, terus dia baringnya gimana? Tengkurap. Terus kita harus membersihkan lukanya setiap saat gitu. Jadi itu ngeri loh. Jadi makanya di sini saya ingin katakan lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Kalau teman-teman di luar sana punya keluarga atau punya siapapun yang kenalan dengan ada yang seharinya hidup yang hanya terdiam, terduduk, menimpa kulit duduk lah terlalu lama, tegak terlalu lama juga menimpa kulit, baring terlalu lama, penderita lumpuh, stroke dan sebagainya lainnya, dan juga punya kelalaian yang sehari-hari duduk di kursi roda, jalan-jalan pakai kursi roda, aku sangat rekomendasikan produk ini ya. Dua produk ini, baik yang bantal ataupun yang kasur ya. Dan harganya memang ya sebenarnya tadi alat kesehatan nggak ada yang murah, serba mahal ya, lumayan mahal ya. Tapi kalau yang kayak gini, kalau bantalannya aja sih nggak nyampe sekitar 100 ribuan, nggak nyampe. Kadang ada yang di bawah 100 ribu, bahkan ada yang hanya 70-80 ribuan gitu. Kalau kasurnya sendiri ya, teman-teman boleh browsing sendiri di internet, ini harganya lumayan loh, ya. Hampir mendekati 500-an harganya, bahkan ada yang 600 ya. Jadi
So jadi penjelasan aku tentang dekolitus dan produk yang bisa membantu mengurangi itu, berharap teman-teman sudah mulai paham. Dan jadi kalau ada yang butuh, kalau mau cari di mana boleh, nanti aku sertakan link pembelanjaannya di bawah deskripsi. Jadi boleh teman-teman check out atau pesan, dan bila pun beli tempat lain juga boleh. Dan salam yang saya ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan pernah meremehkan luka sedikit pun bagi orang yang menderita, ya, yang udah punya penyakit seperti lumpur bla 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 bla. Itu jangan kamu remehkan luka sedikit pun, ya, karena yang baring aja bisa luka gitu. Pasti kita penasaran apa penyebab kok bisa jadi luka. Jadi sekian video aku tentang dekolitus ini dan juga tentang produk-produk ini. Semoga teman-teman ngerti dan juga bisa manfaat juga semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam sehat.